Halo teman-teman pecinta komik. Kali ini Kokoni TV kan memberikan rekomendasi 5 manhwa yang bagus banget bertemakan anak SMA suka gelut. Manhwa tentang gelut memang selalu seru untuk dibaca karena bisa membuat kita merasakan adrenalin kita terpacu saat para anak SMA itu akan melakukan perkelahian. Apalagi seakan terjadi tawuran skala besar, pastinya akan epic dan terasa mantap banget ya kan. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share-nya ya. Yang pertama, A Bad Person atau A Bad Guy. Menceritakan tentang Kang Ji-ung, seorang anak SMA cupu yang sangat bangga akan banyaknya penghargaan yang telah diterimanya sebagai murid teladan. Dia berusaha sangat keras untuk jadi orang yang baik meskipun sulit. Karena sahabat masa kecilnya, Han Sojin, pernah berkata padanya kalau dia ingin menikah dengan orang baik dan perhatian saat dewasa nanti. Namun sayangnya, ketika beranjak dewasa, Han Sojin malah berpacaran dengan preman dari sekolahnya dan bahkan mengatakan bahwa dia tidak lagi menyukai orang baik dan lebih menyukai cowok nakal karena cowok nakal itu terlihat sangat keren. Semenjak itu, Kang Ji-ung bertekad untuk tidak lagi menjadi orang baik. Sebenarnya, Kang Ji-ung adalah anak dari bos gangster yang bernama geng Fireball. Lalu, dengan dibantu oleh semua pamannya yang adalah anak buah ayahnya, dimulailah perjalanan Kang Ji-ung sebagai orang jahat. Dimulai dari cara berpakaian dan gaya rambut, semuanya diubah total. Namun, karena baru pertama mencoba jadi orang jahat, Ji-ung tidak memiliki pengalaman untuk berkelahi dan hanya bisa pasrah dipukuli oleh pacar Han Sojin. Setelah memulai latihan dengan para pamannya, ternyata Kang Ji-ung memiliki kekuatan cakraman yang kuat dan menjadikan itu sebagai jurus andalan untuk mulai menguasai sekolahnya. Meskipun manhwa Bad Person ini banyak adegan gelutnya, tapi sebenarnya manhwa Bad Person ini banyak mengandung unsur komedi. Entah itu komedi yang sarkas, komedi garing, dan termasuk kelakuan paman Kang Ji-ung yang konyol dan bisa membuat kita para pembaca yang malu sendiri. Jadi, jangan lupa masukkan manhwa Bad Person ini di list baca kalian ya, karena ya kocak banget deh pokoknya. Nomor 2, Weak Hero. Menceritakan tentang Si Yun-yeon yang merupakan murid pintar dan jenius secara akademik, namun susah bergaul. Dia pun akhirnya menjadi korban bully di sekolahnya. Suatu ketika, Si Yun-yeon sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan bullying yang diterimanya, dan akhirnya dia pun mulai melakukan perlawanan pada para pembulinya. Tak disangka, Si Yun-yeon yang selama ini dinilai lemah karena tubuhnya yang kecil, ternyata mempunyai kemampuan luar biasa dalam berkelahi. Karena kalah fisik dengan para pembuli, Si Yun-yeon berkelahi dengan memanfaatkan barang-barang di sekitarnya untuk dipakai sebagai senjata dalam berkelahi. Secara tidak langsung, keahlian berkelahi Si Yun-yeon pun menarik perhatian para pembuli lain yang tidak menyangka bahwa anak yang terlihat lemah bisa mengalahkan orang yang terlihat lebih kuat darinya. Karena Si Yun-yeon yang berkelahi menggunakan senjata dan hanya menyerang titik-titik vital musuhnya dengan brutal, akhirnya dia pun mendapatkan julukan sebagai ular putih dari SMA Enjang. Hari demi hari berlalu, ada teman yang datang, ada musuh yang datang, ada juga musuh yang jadi teman. Manhwa Weak Hero ini menyajikan cerita yang sangat seru dan sangat menarik untuk dibaca. Admin Kokoni sendiri juga sudah 3 kali mengulang buat baca manhwa ini, karena kerap gak sabar untuk nungguin cerita dari chapter selanjutnya. Jadi ya ngulang aja gitu. Oh iya, Weak Hero ini juga sudah mendapatkan adaptasi dramanya loh. Dan karena keseruannya, drama adaptasi dari Weak Hero juga berhasil jadi drama Korea yang cukup populer di tahun 2022. Jadi, jangan lupa nonton drakonnya juga ya buat para pecinta gelut. Nomor 3, Study Group. Menceritakan tentang Ga Min-yoon, seorang siswa yang terlihat seperti siswa teladan, tapi Ga Min adalah orang yang sama sekali tidak punya otak untuk belajar. Dan akhirnya, Ga Min masuk ke SMK Teknik Yusong yang memiliki sebutan sebagai sekolah para bakat kriminal. Karena
masa depan lulusan dari sekolah ini kebanyakan pasti ingin bergabung menjadi salah satu gangster di Korea. Namun, karena keseriusan Gamin yang ingin belajar dengan tenang demi masuk universitas, Gamin mencoba bertahan di sekolah dengan melurus secara alami dan hanya mengincar nilai saja. Suatu hari, di kelasnya kedatangan guru magang baru karena guru sebelumnya mengundurkan diri. Ternyata, guru baru itu adalah guru les Gamin di tahun lalu yang gagal ujian sertifikasi guru dan terpaksa harus mengajar di sekolah ini. Melihat guru yang dikenalnya malah dibully di hari pertama mengajar, Gamin pun tidak bisa menahan diri untuk tidak menolongnya. Tanpa diduga, Gamin yang terlihat seperti anak culun malah mengalahkan pantalan geng dari kelasnya. Ternyata, Gamin selama ini hanya bodoh dalam pelajaran, namun sangat berbakat dalam ilmu bela diri. Setelah mengalahkan pantalan preman kelasnya, rumornya pun tersebar dengan cepat di SMK Teknik Yusong. Gamin yang berusaha belajar mati-matian sebenarnya ingin membuat study group atau grup belajar yang berisi orang-orang yang memiliki niat belajar di sekolah yang penuh preman ini. Gamin pun berniat membuat study group dan akan melawan siapapun yang berani menghalanginya dan akan menolong teman-teman study groupnya yang dibully oleh para preman SMK Teknik Yusong. Nomor 4, Loser Life. Menceritakan tentang Kim Jin-woo, orang yang menjadi korban bullying di sekolahnya dulu, dan sekarang hidup menderita akibat dari bullying teman-teman SMA-nya. Kim Jin-woo menjadi gagap dan gagal lulus ujian hingga tidak bisa kuliah, yang membuat hidupnya hancur berantakan. Suatu hari, Kim Jin-woo bertemu dengan teman-teman SMA yang membulinya dulu. Tapi, betapa terkejutnya Kim Jin-woo melihat para preman yang dulu membulinya sekarang telah menjadi orang yang sukses. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata bos dari para preman SMA yang bernama Jang An-cheol juga sudah menjadi bos sebagai pemilik toko HP dan hidup dengan segala kemewahan yang dimilikinya. Karena tidak terima dengan keadaan, Kim Jin-woo mengutuk Jang An-cheol supaya bisa merasakan penderitaan yang Kim Jin-woo alami pada saat SMA dulu. Tanpa diduga, ternyata Jang An-cheol yang telah dikutuk oleh Kim Jin-woo benar-benar kembali ke masa lalu. Namun, dia berada pada tubuh Kim Jin-woo. Setelah menerima kutukan itu, Jang An-cheol diberi 2 syarat yang harus dia penuhi supaya bisa kembali ke masa depan seperti semula. Setelah itu, Jang An-cheol berusaha mati-matian untuk memenuhi 2 syarat yang diberikan Kim Jin-woo padanya. Karena pada dasarnya Jang An-cheol adalah preman, kebanyakan tindakannya hanya akan mengandalkan pengalaman bertarungnya. Manhwa Loser Life ini sangat cocok buat kalian yang mau baca genre aksi plus komedi, karena akan ada banyak kejadian lucu dan tidak terduga yang akan dilakukan Jang An-cheol demi memenuhi syarat Kim Jin-woo. Untuk status Manhwa Loser Life ini sudah tamat, jadi aman lah, gak perlu nunggu chapter lagi tiap minggu. Nomor 5, How to Fight. Menceritakan tentang Yoo Ho-bin, anak yang selalu menjadi target bullying dan diintimidasi oleh teman sekolahnya. Namun, Yoo Ho-bin hanya bisa menahannya karena fisiknya yang kecil dan lemah. Di kehidupan sekolahnya, dia dikelilingi oleh YouTuber pemula namun memiliki subscriber yang lumayan banyak, yang membuat mereka menghasilkan cuan yang lebih banyak hanya dengan melakukan live streaming saat jam istirahat. Sangat berbanding terbalik dibandingkan dengan Yoo Ho-bin yang harus bekerja sampai malam setelah pulang sekolah, tetapi hanya diberikan upah yang sangat sedikit. Jigsae yang ingin mencoba menjadi seorang YouTuber akhirnya menumpang di rumah Ho-bin untuk melakukan streaming dan meminjam akun rekening ibunya juga. Namun, karena tidak sengaja menumpahkan mie saat Jigsae melakukan live streaming,
Robin pun langsung dipukuli dan dihina habis-habisan oleh Jigsaw. Robin yang sudah tidak tahan karena selalu ditindas, akhirnya melakukan perlawanan. Dia pun bertarung dengan Jigsaw dengan semua yang dia bisa. Dan ternyata, perkelahiannya masuk ke dalam streaming Jigsaw dan jadi viral karena sangat konyol dan dianggap kocak oleh para netizen. Jigsaw yang sudah terlanjur malu, akhirnya mengajak Robin untuk bekerja sama membuat channel YouTube. Mereka bekerja sama membuat channel YouTube dengan tema pertempuran. Namun, karena tidak memiliki ilmu bela diri, Robin pun belajar cara bertarung di YouTube. Dia secara tidak sengaja menonton sebuah channel YouTube yang videonya belum ditonton oleh satu orang pun. Saat di sekolah, tiba-tiba dia diganggu oleh temannya yang merupakan seorang YouTuber dan preman di kelasnya. Robin lalu teringat dengan video YouTube yang sebelumnya dia lihat. Tips yang diberikan di video itu lalu dipraktekannya. Untuk kelanjutan ceritanya, silakan dibaca sendiri ya teman-teman. Manhwa How to Fight ini menyajikan cerita seru dan konyol yang sangat menghibur. Jadi, jangan lupa masukkan Manhwa How to Fight jadi salah satu manhwa di list baca kalian ya. Dan itulah 5 rekomendasi manhwa yang bagus banget versi Kogone TV. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga dengan rekomendasi ini teman-teman jadi nggak bingung lagi mau baca manhwa apa. Oke, admin Kogone pamit undur diri ya. Jangan lupa like, share, and subscribe Kogone TV agar admin Kogone bisa terus semangat memberikan rekomendasi manhwa lain kepada teman-teman semuanya. Bye bye.